Selamat datang di Praditas Talk and Talk episode ke-9. Episode kali ini kita buka dengan sebuah pertanyaan, mengapa hidup itu absurd, penuh kontradiksi, paradoks, dan ironi? Istilah Homo sapien berarti manusia bijak. Tetapi nama itu tidak lagi cocok untuk kita. Pada suatu titik kita menjadi seperti sekarang ini, Homo absurdus, yaitu manusia yang menghabiskan seluruh hidupnya untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa keberadaannya di dunia ini tidaklah absurd. Seperti yang dikatakan filsuf Prancis Albert Camus, manusia adalah satu-satunya makhluk yang menolak untuk menjadi dirinya sendiri. Berkat absurditas yang mengakar ini, abad ke-21 sedang melaju di atas rangkaian bencana yang saling bertemu di Anthropocene. Istilah Anthropocene berarti menggambarkan periode saat aktivitas manusia mulai berdampak signifikan terhadap ekosistem dan iklim bumi. Kita semua entah bagaimana pernah mengalami di suatu titik dalam hidup kita akibat dari kecenderungan kita untuk mencari kesenangan. Bisa jadi otak tidak dapat mengimbangi produksi serotonin, dopamin, dan endorfin yang berusaha untuk mengagungkan sensasi dari suatu pengalaman tertentu. Bisa jadi kita menjadi lelah dengan kurangnya hal baru yang terkandung dalam suatu aktivitas, kebiasaan, atau hubungan tertentu. Bisa jadi ide, gagasan, dan teori yang sebelumnya dianggap menyenangkan, kini tampak lebih seperti hambatan bagi keadaan kita saat ini. Hubungan kita dengan kesenangan seringkali memang agak aneh. Kadang-kadang bahkan agak tidak masuk akal. Bukankah ini hal yang absurd? Dorongan yang kita miliki untuk mencari kesenangan dapat berubah menjadi kekuatan yang merusak diri kita sendiri. Para filsuf eksistensialis seperti Søren Kierkegaard, Sartre, dan Albert Camus terus-menerus menggeluti paradoks kehidupan itu yang menggambarkan konflik antara keinginan manusia untuk mencari nilai dan makna yang hakiki dalam hidup dan ketidakmampuan manusia untuk benar-benar menemukannya dengan pasti. Kita menyadari bahwa realitas dibanjiri dengan kontradiksi, paradoks, dan ironi semacam itu. Dan landscape absurd ini mengarah pada pertanyaan tentang makna keberadaan dan juga menciptakan kondisi kehidupan yang aneh bagi setiap orang yang terlibat di dalamnya. Kemanapun kita memandang, absurditas ada di mana-mana. Setiap malam kita bertemu dengan absurditas dalam mimpi kita. Pada siang hari kita menemukannya dalam keceplosan Freudian kita. Apa jadinya sebuah lelucon tanpa inti absurdnya? Akal sehat yang sederhana tidak dapat membawa kita terlalu jauh ke dalam dimensi alam bawah sadar yang mengekspresikan dirinya dengan cara yang sangat absurd. Absurditas bersifat universal dan sangat personal. Absurditas melampaui batas budaya, geografi, dan era sejarah. Pada saat yang sama, absurditas bersifat unik bagi setiap individu yang mengalami ketidakberartian hidup, yang menghasilkan respon yang berbeda terhadap kesulitan eksistensial ini. Absurditas mendorong kita untuk mengkonfigurasi kerangka makna alternatif guna menjaga integritas diri dan lingkungan kita. Istilah absurd merujuk pada sesuatu yang tidak masuk akal, aneh, atau terasa kontradiktif terhadap pemahaman yang umum. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan situasi, gagasan, atau tindakan yang tampaknya melampaui batas akal sehat. Dalam bahasa sehari-hari, kata absurd digunakan untuk menggambarkan kejadian yang sangat tidak masuk akal atau menyimpang dari norma. Sifat absurditas seringkali menciptakan rasa terkejut atau kebingungan, karena hal tersebut tidak cocok dengan penalaran atau harapan kita. Saat kita berbicara tentang hal-hal yang absurd, kita seringkali berhadapan dengan apa yang tampaknya paradoks,
atau ketidaksesuaian yang mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa dalam berbagai konteks, arti kata absurd dapat memberikan sudut pandang yang unik dan memunculkan pertanyaan tentang apa yang sebenarnya masuk akal atau logis dalam dunia itu. Dalam beberapa kasus, menyebut sesuatu absurd merupakan cara untuk mengekspresikan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres, yang menimbulkan kebingungan sekaligus seringkali memadukan keputusasaan dan komedi. Dengan menggambarkan suatu pengalaman sebagai absurd, orang seringkali secara implisit merujuk pada standar keseriusan dan kenormalan yang tidak dapat dipenuhi oleh situasi mereka. Label sesuatu sebagai absurd seringkali juga menunjukkan kekecewaan dan rasa ketidakadilan. Mengejek otoritas yang tidak rasional, tidak proporsional, dan paradoks misalnya. Untuk mengekspresikan harapan tentang bagaimana pemerintah atau aparat negara seharusnya berperilaku, serta menyoroti sifat kekuasaan politik yang tidak masuk akal, atau pertimbangan moral tentang apa yang benar atau yang salah. Saat ini kita hidup di zaman modern, zaman penuh kebingungan yang membawa serta berbagai absurditas. Kita tertarik pada absurditas dari absurditas itu sendiri. Namun apa yang membentuk perasaan absurd? Dan mekanisme apa yang memungkinkan manifestasi psikologis yang tidak berarti seperti itu menjadi begitu penting bagi kehidupan psikis manusia? Kita melihat perkembangan teknologi dalam bidang persenjataan telah melahirkan senjata nuklir yang justru pada akhirnya mengancam kehidupan manusia, bahkan sangat mungkin akan menyebabkan kepunahan. Kecemasan eksistensial justru membayangi kehidupan manusia karena kemajuan teknologi yang besar, yang diikuti krisis lingkungan dan fragmentasi dalam masyarakat. Manusia merasakan betapa kehidupan modern ini menjadi sangat absurd dan aneh. Manusia modern tak lebih hanyalah angka atau statistik, karena manusia telah dijadikan alat untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi di luar dari dirinya. Dalam kehidupan modern, keterasingan muncul sebagai salah satu manifestasi dari absurditas. Manusia merasa terpisah dari dirinya sendiri, orang lain, bahkan dari alam. Teknologi, industrialisasi, dan gaya hidup yang serba cepat telah menciptakan jarak yang semakin besar antara manusia dan realitas di sekitarnya. Keterasingan ini bisa kita lihat dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, keterasingan dari diri sendiri. Banyak orang merasa kehilangan arah dalam hidup. Identitas menjadi kabur, sementara tekanan sosial menuntut kita untuk menjadi seseorang sesuai standar tertentu. Dalam situasi ini, manusia seringkali merasa terjebak dalam rutinitas yang kosong. Yang kedua, keterasingan dari orang lain. Di era media sosial, ironi keterhubungan menjadi nyata. Kita memiliki ribuan teman atau pengikut, tetapi percakapan yang mendalam dan hubungan yang bermakna semakin langka. Interaksi yang dangkal seringkali mempertegas rasa kesepian. Yang ketiga, keterasingan dari alam. Manusia modern hidup jauh dari alam, baik secara fisik maupun emosional. Kehidupan urban yang sibuk membuat kita lupa akan keterhubungan mendalam dengan bumi, pohon, langit, dan lautan. Sehingga tidak mengejutkan ketika ada seseorang lulusan perguruan tinggi ternama, secara ekonomi mapan, akan tetapi ia berubah menjadi sosok pribadi yang radikal, atau setidaknya mengikuti salah satu kelompok organisasi agamis yang radikal. Mengapa ini terjadi? Kehidupan modern yang gersang dan kering menyebabkan masyarakat modern mengalami kehampaan jiwa atau alienasi dan haus spiritualitas. Karenanya mereka menjadikan hal-hal demikian itu sebagai sarana pelarian. Inilah yang oleh Erich Fromm, seorang filsuf dari Jerman, mengistilahkan dengan istilah lari dari kebebasan. Kehidupan modern yang absurd, membingungkan, dan memuakkan membuat kita ingin muntah dalam artian yang sesungguhnya. Seorang sosiolog asal Jerman bernama Ulrich Beck mengatakan, kehidupan modern membuat hidup kita pada masyarakat yang sangat berisiko. Hidup tampak lebih seperti permainan saja dan irasional.
Karena berbagai jawaban rasional yang kita berikan atas pertanyaan-pertanyaan mendasar dalam hidup cenderung tidaklah sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi, tetapi lebih sebagai apa yang seharusnya. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana kita menanggapi absurditas ini. Apakah kita menyerah pada keputusasaan, menemukan pelipur lara dalam ilusi, atau mencari makna melalui pengalaman dan tindakan manusia? Sepanjang sejarah manusia telah bergulat dengan absurditas dengan beragam respon yang ditujukan untuk membantu mengarungi kehidupan di dunia yang tanpa makna. Salah satu responnya adalah menyerah kepada keputusasaan, mengalah pada nihilisme, di mana hidup dipandang sebagai rangkaian peristiwa yang sewenang-wenang tanpa nilai atau tujuan. Perspektif ini dapat mengarah pada sikap apatis dan keterasingan, melucuti kehidupan dari semangat dan pengejaran etikanya. Sementara pandangan agama yang religius menawarkan narasi tentang tujuan ilahi dan kehidupan setelah kematian, memberikan pelipur lara di tengah absurditas hidup. Pemikir seperti Kierkegaard yang religius mengusulkan lompatan iman yang menunjukkan bahwa sementara akal goyah dalam menghadapi absurditas, iman dapat melampaui paradoks kehidupan. Dalam kehidupan pribadi kita, perjumpaan dengan absurditas tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga sangat berdasarkan pengalaman. Kehilangan, kegagalan, dan kesadaran akan kematian seringkali menjadi pengingat yang jelas akan absurditas yang melekat dalam kehidupan kita, yang mendorong perubahan perspektif kita. Sementara kreativitas dan seni muncul sebagai respon mendalam terhadap ketegangan eksistensial ini. Dengan ekspresi artistik, kita memaksakan keteraturan pada kekacauan, menciptakan karya-karya yang meskipun tidak menyelesaikan absurditas, namun mencerminkan pergulatan kita dengannya. Karya sastra seperti karya Dostoyevsky dan Kafka menyelidiki tema-tema eksistensial ini yang mencerminkan perjuangan kita sendiri dan mengundang introspeksi. Di sisi lain, para penyair seringkali mengeksplorasi absurditas hidup melalui keputusasaan eksistensial, seperti yang terlihat dalam fragmentasi T.S. Eliot dan alienasi Beckett, mencari makna di tengah kontradiksi. Sementara puisi Tongkok yang dipengaruhi oleh Daoisme dan Buddhisme merangkul ketidakkekalan dengan penyair seperti Li Bai dan Wang Wei, menemukan harmoni dan keindahan dalam kefanaan hidup. Kedua tradisi mengubah absurditas menjadi refleksi mendalam tentang keberadaan. Hubungan antar manusia memberikan penghiburan dalam menghadapi absurditas. Cinta, persahabatan, dan komunitas menawarkan momen makna yang sementara namun mendalam, yang melawan kekosongan eksistensial. Hal ini sejalan dengan pemikiran eksistensial dan mistis di mana cinta dipandang sebagai transendensi langka dari absurditas. Mistisisme dan tradisi spiritual menawarkan dimensi lain pada wacana ini yang seringkali merangkul absurditas melalui penyerahan diri, alih-alih pemberontakan. Para mistikus baik dalam Sufisme, Vedanta, atau mistisme Kristen menerima paradoks kehidupan, mencari kesatuan dengan yang ilahi atau kosmos. Hinduisme memandang absurditas hidup sebagai maya, ilusi yang harus dilampaui melalui realisasi diri dan persatuan dengan Brahman. Penyair sufi seperti Rumi misalnya mengeksplorasi interaksi cinta dan absurditas eksistensial, menemukan kegembiraan dalam penyerahan diri pada misteri yang lebih tinggi. Filsafat timur seperti Buddhisme dan Daoisme juga menganjurkan penerimaan dan pelepasan, menekankan perhatian dan harmoni dengan aliran kehidupan alih-alih perlawanan terhadap ketidakpastian yang melekat padanya. Tantangan absurditas mengundang kita untuk hidup dengan keberanian, keaslian, dan kebebasan. Ini membutuhkan keterlibatan aktif dengan kehidupan di mana makna ditempa melalui tindakan, hubungan, dan upaya kreatif kita. Melalui seni, cinta, dan refleksi filosofis, kita menghadapi absurditas
bukan sebagai beban, tetapi sebagai kesempatan untuk mendefinisikan keberadaan kita dengan cara kita sendiri. Misteri eksistensi manusia tidak terletak pada sekedar bertahan hidup, tetapi dalam menemukan sesuatu untuk dijalani. Dostoyevsky.